Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all. I will present my group a segment with the material tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. My group 2. Let me introduction myself. I am Marlene Ika Putri. My colleagues Alkafarista, Universitas Lancang Kuning, tahun pelajaran 2020, courses Sistem Informasi Akuntansi. I will begin to explain the presentation. The question 1. Menjelaskan bagaimana organisasi mendapatkan dan memasukkan data mengenai aktivitas bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi. 2. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola data dan mentransformasikannya ke dalam informasi yang berguna. 3. Membahas mengenai konsep penyimpanan data dasar. 4. Menunjukkan bagaimana data disimpan untuk menggunakan lebih lanjut. 5. Membahas peranan sistem dalam organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem Enterprise Resource Planning atau disebut dengan singkatan ERP. Pemrosesan transaksi terdapat beberapa siklus pengelolaan datanya, yaitu stock, terus input, ke processing, terus ke output. Next. Pemrosesan transaksi, dokumen dan prosedur pemrosesan data processing actually terdiri dari 4 langkah: input data, penyimpanan data, pemrosesan data, output informasi. Siklus pemrosesan input data terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama, langkah awal adalah perolehan data. Biasanya diperoleh dari aktivitas bisnis. Data yang diperoleh berupa sumber kejadian, sumber daya yang digunakan, pihak yang terlibat. Dahulu, perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber atau source document untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan memindahkan data tersebut ke komputer. Sekarang, sebagian besar data aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui dokumen turnaround atau turnaround dokumen dan otomatis data sumber atau source data automation. Langkah kedua, memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Dan langkah yang ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui dan memverifikasi transaksi. Next. Siklus pemrosesan penyimpanan data terdiri dari buku besar atau ledger. Buku besar umum berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Buku besar pembantu berisi data mendetail untuk beberapa buku besar dengan banyak sub-akun terpisah. Teknik pengorderan. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengorderan. Pengorderan pendapatan sistematis dari angka pada item untuk mengklarifikasi dan mengatur item-item tersebut dengan menggunakan kode urutan, kode blok, kode grup, kode mnemonic. Next. Kode urutan yaitu cek yang dinomori sebelumnya faktur pesanan pembelian. Terus kode blok yang seperti contoh ini ada kode produk, jenis produknya misalnya produk kulkas atau tahun 2000, 2999, 999 atau mesin cuci 3000, 3999, 999.
Kode grup, posisi digitnya 1 sampai 2, 3, 4 angka, di posisi digit itu angka, di sebelah kanan arti, link produk, ukuran corak, warna, tahun pembuatan, fitur opsional. Kode mnemonic DRY 300 WO5 dapat mempresentasikan low end 3000, putih biasa dengan simbol E, pengering disebut dengan simbol DY, yang dibuat oleh CERT atau 05. Bagian akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Sebagaimana kita lihat contoh 2 strip 2 sampel bagian akun S dan S, lihat di situ ada kode akunnya 100 sampai 99, nama akun, kode akunnya, nama akun itu ada aktiva lancar sama kewajiban ada di sebelah kiri, nama akun ekuitas pendapatan bebas sebelah kanan. Next. Jurnal ialah data transaksi sering kali dicatat dalam jurnal sebelum dientrikan ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah di debit dan di kredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin. Sedangkan jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan dibandingkan di jurnal umum. Jejak audit merupakan jenis transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengelolaan data dan titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Pengelolaan data. 4 jenis aktivitas pengelolaan data berbeda-beda yang disebut dengan CRUD adalah membuat CRED, membaca RED, mempengaruhi updating, menghapus deleting, jadi singkatannya CRUD. Next. Setelah input data, dilakukan proses pembaharuan atau updating. Informasi terdapat 2 cara dalam updating data, yaitu batch processing adalah update secara periodik dari data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Online real-time processing adalah update secara langsung terjadinya transaksi. Output informasi biasanya disajikan pada salah satu bentuk, yaitu dokumen, laporan, sistem enterprise resource planning atau sistem REP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek organisasi seperti akuntansi, keuangan, manajemen, persediaan ke dalam suatu sistem. Sistem ERP termodulasi. Perusahaan dapat membeli setiap modul yang memenuhi kebutuhan khusus mereka. ERP memfasilitasi arus informasi antar berbagai fungsi bisnis perusahaan dan pengelolaan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Di sini bisa dilihat keuntungan ERP dan kerugian ERP. Modul ERP biasanya mencakup keuangan, sumber daya manusia, memesan kekas, manufaktur, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, alat sistem. Keuntungannya bisa dilihat itu
memberikan tampilan tunggal atas data organisasi situasi keuangan yang berinteraksi di seluruh perusahaan. Input data diambil dikunci sekali, tidak berulang kali. Jadi dia tuh dikunci sekali, tapi untuk yang kedua kalinya dia nggak nggak dikunci lagi gitu. Memanajemenkan mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Organisasi yang memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Kerugiannya, ada lagi prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antara unit bisnis. Pelayanan pelanggan meningkat. Pabrik manufaktur penerimaan pesanan baru secara real time. Sedangkan kerugiannya bisa dikendalikan dengan biaya atau cost, jumlah waktu yang diminta, perubahan proses bisnis, kompleksitas, resistensis. Oke, next. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, silakan komen, like, subscribe. See you next tomorrow. Bye bye. Assalamualaikum.